Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas. Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Man akramun nas, siapakah yang paling mulia di antara manusia? Qala, Nabi menjawab, atqahum, orang yang paling takwa di antara mereka. Orang yang paling takwa di antara mereka, itulah yang paling mulia. Qalu, mereka sahabat berkata, laisa an hadza nas'alu, bukan ini yang kami tanyakan kepada engkau wahai Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Qala, berkata Rasulullah, kalaukah itu, jar Nabi, yang paling mulia itu adalah Fa Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf itu dikatakan Rasulullah orang yang paling mulia? Nabiullah Yusuf itu seorang nabi, ibnu Nabiyillah, anaknya Nabi Yakub. Ibni Nabiyillah, anaknya Nabi pula Ishaq. Ibni Khalilillah, anak kekasih Allah Ibrahim alaihimussalam. Nah, jadi Nabi Yusuf ini orang yang keturunannya para nabi-nabi. Kalau sahabat tadi berkata lagi, laisa an hadza nas'alu, bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau wahai Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Qala, ujar Nabi, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah engkau tanyakan kepadaku itu tentang asal-usul bangsa Arab? Khiyaruhum bil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam idza faquhu. Orang yang paling baik di antara mereka itu bangsa Arab di masa jahiliyah, dialah pula yang terbaik pada waktu Islam bila mana mereka itu berilmu. Artinya orang ini di masa jahiliyah dimuliakan, orang ini di masa jahiliyah dihormati karena dia kepala suku umpamanya, diagungkan. Nah, orang yang diagungkan pada masa jahiliyah tadi, andai kata dia masuk Islam, tetap dia akan diagungkan pula oleh orang Islam, tetap dia akan dimuliakan pula oleh orang Islam, asalkan dia berilmu. Nah, asalkan dia berilmu. Idza faquhu. Qala al-Imam An-Nawawi, ma'adinul Arab usuluha, artinya asal usul. Wa faquhu bidammil qab ay saru alimin, jadilah mereka itu alim bil ahkam syar'iyyatil fiqhiyah, dengan hukum-hukum syar'iyah al-fiqhiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun, memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia. Pertama al-anbiya, para nabi. Summal ulama, kemudian para ulama. Thumma syuhada, kemudian orang yang syahid fi sabilillah. Mereka itu nanti di hari kiamat diberi mandat, diberi tugas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal dalam dunia. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, ba'da iradihi, sesudah beliau mendatangkan hadal hadis, akan ini hadis, fa'azim bimartabatin, alangkah agungnya, alangkah besarnya itu kedudukan,
kedudukan ulama, orang yang diberi ilmu. Hiya talin nubuwah, dia mengiringi kenabian, memberi syafaat nanti di sana para nabi, kemudian para ulama. Jadi mengiringi kenabian. Wa fauqas syahadah, dan melebihi, mengatasi daripada orang yang syahid. Ma'ama warada fi fadli syahadah, serta mendatang hadis-hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid. Banyak hadis-hadis yang mengisahkan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Tetap lebih tinggi orang yang diberi Allah ilmu daripada mereka syuhada itu. Intah. Qultu, aku berkata, ujar pengarang, wa bidzalika dalilun, yang demikian itu dalil, petunjuk, ala annal ulama al-amilin, bahwa orang alim yang mengamalkan ilmunya, afdalu indallah, lebih afdal di sisi Allah, minasyuhada, daripada orang-orang yang terbunuh, daripada para syuhada, alladzina qutilu, yang dibunuh mereka fi sabili nasriddin, pada jalan membela agama. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, yuzanu midadul ulama bidamis syuhada, fayarjahu midadul ulama ala damis syuhada. Ditimbang tintah para ulama dengan darah para syuhada, maka menanglah tintah para ulama atas darah para syuhada. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi, tuntutlah ilmu. Mengaji artinya, mengaji. Qabla ayyurfa'a, sebelum bahwa diangkat itu ilmu. Warab'uhu, dan diangkatnya ilmu itu, mautu ruwatihi, matinya para ulama. Warab'uhu mautu ruwatihi, diangkatnya ilmu itu adalah matinya para perawi ilmu, yaitu ulama. Ulama ini punya keahlian ilmu ini, begitu dia mati, sebuting nang kurang ilmu. Jadi sementara mereka masih ada, ilmu belum diangkat Allah, alaikum bil ilm, belajar. Bawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya, la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada ayyab'atsahumullahu ulama. Sungguh mencita-cita laki-laki yang dibunuh di sabilillah sebagai syahid, mereka mencita-cita bahwa dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama. Lima yarawna, karena yang mereka lihat, min karamatihim, daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada para ulama itu. Zakarahu fil ihya. Al-faslu tsalisu bima warada min kalamis salafi wal khalafi fi fadlil ilmi wa ahli. I'lam anna fadlal ilmi, bahwa kelebihan ilmu, la yakhfa ala ahad, tidak tersembunyi atas siapa jua pun, jelas artinya. Idil ilmu, karena ilmu, huwal mukhtassu bil insaniyah, merupakan ciri khas manusia. Lianna jami'al khisal, karena sekalian perkara-perkara, siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fihal insanu, bersarikat pada perkara-perkara itu oleh manusia, wa ghairuhu, dan selainnya, minal hayawan, daripada binatang. Kasaja'ah, seperti keberanian. Banyak binatang-binatang yang lebih berani daripada manusia. Wal quwwah, kalau kita kuat, binatang banyak yang lebih kuat daripada kita. Wasyafaqah, kasih sayang, kita sayang dengan anak kita, sayang dengan pasangan kita, sayang dengan kawan guru kita, sayang dengan orang-orang yang baik kepada kita. Nah, hayawan pun kayak itu juga, sama. Wa ghairiha, dan selainnya. Nah, wa bil ilmi, dengan ilmu lah,
azharallah, Allah menampakkan fadla Adam alaihi salam, Allah menampakkan keutamaan Adam alal malaikah, atas malaikat. Kalau dari segi ibadah, kada paparakan Nabi Adam dengan malaikat. Malaikat sudah beribu-ribu tahun beribadah sebelum Adam ada. Malaikat sudah menyembah Allah. Begitu Adam diciptakan oleh Allah dan Adam diberi Allah ilmu segala sesuatu, malaikat semua disuruh sujud kepada Nabi Adam. Wa amarahum bisujud lahu, hanya karena ilmu. Wa aidan huwal wasilah, dan pula itu ilmu merupakan perantara lil wusul, untuk sampai ila sa'adatil abadiyah, kepada keberuntungan abadi. In waqa'al amalu, jikalau itu jatuh amal, bimuqtadahu, dengan tuntutan ilmu itu. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Imam Ali, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu itu menjaga engkau, ilmu memelihara kita. Tapi kalau harta, kita yang menjaga harta. Al-ilmu yazku 'alal infaq wal mal tunkisuhun nafaqatu, wal mal tunkisuhun nafaqatu, ilmu itu berkembang dengan diberikan. Ilmu makin disebarkan makin berkembang. Kalau harta makin dihamburkan, habis. Al-ilmu hakimun, ilmu itu memutuskan, wal malu mahkumun alaih, dan harta itu barang yang dihukumkan. Orang meninggal dunia, bertinggal harta 2 juta rupiah, ilmu yang menghukumkan. Jadi ilmu yang 2 juta ini untuk istrinya sekian, untuk bapaknya sekian, anaknya. Nah, ilmu yang menghukumkan kepada harta ini. Al-ilmu yuksibul alimat ta'ata fi hayatihi, ilmu itu mengusahakan akan orang yang alim akan taat pada waktu hidupnya. Wa jamilal uhdusati, dan eloknya cerita ba'da mautih, sesudah matinya. Jadi orang alim itu walaupun dia mati, ceritanya masih elok, manakib-manakibnya masih dibaca orang di mana-mana, padahal sudah beribu-ribu tahun meninggal dunia. Wa mahabbatul ilmi, bermula cinta ilmu, dinun, bagian agama. Cinta ilmu itu bagian dari agama. Yudanu biha, dan akan dibalas nantinya dengan itu mahabbatul ilm, cinta kepada ilmu itu. Wa manfaatul mal tazulu bizawalihi, manfaat harta hilang dengan hilangnya harta. Sepeda ada manfaatnya, kalau sepedanya hilang, apalagi manfaatnya kada ada lagi. Kalau ulama mati, masih ada manfaatnya. Mata khuzanul amwal, telah mati orang-orang yang menyimpan harta. Wahum ahya, padahal mereka hidup. Orang-orang yang kaya menumpuk-numpuk harta, dia sudah mati walaupun dia masih hidup. Wal ulama, sedangkan orang yang diberi ilmu, bakun, kekal, ma baqiyad dahru, sepanjang masa. Imam Syafi'i masih diceritakan orang di mana-mana, padahal sudah berapa ribu tahun yang lalu. Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Bukhari, Imam Ghazali, sepanjang masa. A'yanuhum mafqudah, orangnya tidak ada lagi. Orangnya kan ada lagi, ada Imam Syafi'i sini kan ada. Wa amsaluhum bil qulub mawjudah, tapi yang seperti mereka di dalam hati tetap ada. Wa qala radhiyallahu anhu, an-nasu min jihati tamtsil akfa, bermula manusia itu dari jihad
batang tubuhnya akfa sama. Abuhum Adam, bapaknya samuan Adam, wal ummu ibunya Hawa. Fa iyyakun lahum bi aslihim syarafun yufakhiruna bih, jikalau ada bagi mereka itu pada asalnya nenek moyangnya kemuliaan yang mereka banggakan dengan kemuliaan itu, fatinu wal ma, kembalinya kepada tanah dan air. Mal fakhru, tidak ada kebanggaan illa li ahlil ilmi, kecuali bagi orang yang diberi ilmu. Innahum alal huda, mereka di atas petunjuk. Liman istahda, bagi yang minta petunjuk. Adillau, menunjukkan. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuh, nilai tiap-tiap orang itu sesuatu yang dia ahli akan sesuatu itu. Nilai seseorang itu sesuatu yang dia ahli terhadap sesuatu itu nilainya. Kalau dia ahli ilmu, tinggi nilainya. Wal jahilun, orang-orang jahil, li ahli ilm, bagi orang-orang yang berilmu, ada musuh. Orang-orang jahil selalu musuh terhadap orang yang berilmu. Wal jahilun li ahli ilm ada. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Beruntunglah engkau dengan ilmu, engkau hidup dengan ilmu itu selama-lamanya. Manusia itu mati dan orang yang berilmu ahyaun, hidup. Wa qala radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan ay yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilaihi. Cukuplah dengan ilmu itu kemuliaan, bahwa mengaku akan ilmu oleh orang yang tidak ahli ilmu, dan dia gembira bila dikatakan kepada ilmu. Itu kemuliaan ilmu. Orang tuh kada alim, kita padahkan alimnya suka. Itu kemuliaan ilmu. Orang kada ahli ini, kita padahkan ahlinya suka. Nah, itu kemuliaan ilmu. Wa kafa bil jahli dhamman yatabarra minhu man huwa fihi wa yaghdaba idza nusiba ilaih. Dan cukuplah bodoh itu celaknya, bahwa berlepas daripadanya oleh orang yang adalah dia pada kebodohan itu, dan dia marah bila dikatakan kepada bodoh itu. Jahatnya bodoh ini, orang nang bodoh dipadahkan bodohnya sari. Orang tuh kada dapat, kada berilmu, dipadahkan kada berilmu, nya kada katuju. Nah, daripada jahatnya itu kebodohan tadi. Orang yang berisian kebodohan ini hendak berlepas daripada kebodohan itu. Wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullah alaihi fi qoulihi ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Innal hasanata fid dunya, kebaikan dalam dunia yang kita minta kepada Allah itu hiyal ilmu wal ibadah. Wa bil akhirah hiyal jannah. Artinya menurut Imam Hasan Basri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Artinya apa? Berilah kami dalam dunia ilmu dan ibadah, dan di akhirat nanti surga. Wa qala rahimahullah, law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujum was sama. Andai kata ilmu itu ada gambarnya, andai kata ilmu itu ada fotonya, niscaya fotonya lebih indah daripada fotonya matahari, bulan, bintang dan langit. Andai kata ada gambarnya ilmu nih. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mal wal muluk, fakhtara al ilma fa'atahu Allahul mal wal muluk. Ibnu Abbas berkata, Nabi Sulaiman itu diberi pilihan. Sulaiman,
Ikam hendak alim, hendak sugih, hendak berpangkat kah? Diberi pilihan oleh Allah 3 perkara. Fakhtara ilm. Sulaiman memilih ilmu. Jadi orang alim mengejar Nabi Sulaiman. Fa'atahullah, akhirnya Allah berikan dia al-mal, harta wal mulka dan kerajaan. Hendak duit kah? Hendak ilmu ini kah? Hendak jadi pembakal kah? Pilih 3. Bila kita memilih ilmu, duit akan datang dan kita akan jadi pembakal. Macam itu kurang lebihnya ampun Nabi Sulaiman. Wa qala Sayyiduna Isa alaihi salam, man ta'allama wa 'amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa belajar kemudian dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkan, maka orang tersebut dianggap sebagai orang besar di kerajaan langit. Kita mengaji, contohnya dalam pengajian kita mendapat ilmu baca salawat ini 10 kali pagi, 10 kali sore. Ajar guru kita. Mulai ke rumah, ilmu itu kita amalkan. Kita amalkan ilmu. Besokan baca salawat 10, imbas sembahyang asar 10. Kita amalkan. Tuntung kita amalkan, kita berikan kepada orang. Bini kah, anak kah, dan sanak kah. Kalau hendaklah amalan bagusnya. Kena imbas subuh baca salawat 10, imbas asar 10. Nah, kalau kita demikian halnya, kita disebut sebagai orang yang besar, orang yang agung di kerajaan langit. Belajar, amalkan, berikan kepada orang. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang mengajar, orang yang belajar sama dalam kebaikan. Sama. Wa sairun nas, kalian manusia, hamajun, hina. La kharaja fihim, tidak ada kebaikan pada mereka. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, masalul ulama fil ardi masalun nujum bis sama. Perumpamaan ulama di bumi seperti umpama bintang di langit. Idza badat linnas, bila bintang itu tampak bagi manusia, ihtadau biha, mereka dapat petunjuk dengan bintang itu. Wa idza khafiyat, bila tersembunyi itu bintang alaihim, atas manusia, tahayyaru, mereka kebingungan menentukan arah kemana. Wa qala Abul Aswad ad-Du'ali, berkata Abul Aswad ad-Du'ali, laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu itu ada. Al-muluk hukamun 'alan nas, raja itu memutuskan hukum atas manusia. Wal ulama, sedangkan ulama hukamun 'alal muluk, memutuskan hukum atas para raja. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak diberi seseorang di dalam dunia ini yang lebih afdal daripada kenabian. Tidak diberi seseorang di dunia ini sesuatu yang lebih afdal daripada kenabian. Paling afdal pemberian Allah kepada hambanya adalah kenabian. Artinya orang yang jadi nabi itu orang yang sangat agung di sisi Allah. Makanya ada banyak sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mulia itu kadang mau banyak. Bila mau banyak murah.
perkara itu menjadi agung, menjadi mahal bila kada banyak. Nabi berapa ekor Nabi? Sekian miliar makhluk Allah jumlah Nabi. Ada yang mengatakan berapa? 124.000 kah? Nah. Wa ma ba'dan nubuwah afdalu minal ilmi wal fiqh, dan tidak ada sesudah kenabian itu yang lebih afdal daripada ilmu dan memaham agama. Jadi orang yang diberi Allah ilmu, orang yang digerakkan hatinya oleh Allah menuntut ilmu, ini orang yang dimuliakan Allah. Pilihan daripada makhluk Allah. Mengarang pilihan itu maulah banyak, kadang mau banyak. Makanya orang mengaji itu kadang mau banyak orang di pasar. Ulah kita contoh, di sini kita pengajian, di sana orang urkis banyak mana orangnya? Banyak orang urkis nang hadir penontonnya. Kenapa? Nang hadir ke pengajian ini pilihan Allah. Orang yang diistifa dipilih oleh Allah untuk mendengari sifat-sifat Allah ilmu. Kada kawa hadir sembarangan ke pengajian itu kalau orang-orang yang kotor. Kada kawa. Diri kita seorang aja. Kita berisi benda yang sangat mahal, yang sangat agung. Mula kita hambur barang ini, tentu kita akan memberikan kepada orang yang kita anggap cocok menerimanya, orang yang kita pilih dari sekalian orang-orang yang kenal lawan kita. Nah, kita unjuk dicampakai. Nah, kayak itu juga ilmu ini Allah Ta'ala kada akan sembarangan memberikan ilmu itu, kecuali kepada orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakila amman haza, dari siapakah ini? Qala, berkata Ibnu Uyainah, anil fuqaha kullihim, daripada orang ahli fikih seluruhnya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, siapa hendak mendapatkan dunia mesti berilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa hendak keberuntungan di akhirat, fa alaihi bil ilm, mesti berilmu juga. Fa innahu ilmu yuhtaju ilaih, dihajatkan kepada ilmu fi kullin minhuma, tiap-tiap keduanya. Wa qala nafa'allahu bi, berkata Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fih, orang yang tidak suka ilmu itu tidak ada kebaikan padanya. Orang yang kada suka ilmu itu orang kada baik. La khaira fihi, tidak ada kebaikan pada orang itu. Ini orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang kiri. Orang dipilih Allah sudah kada akan mendapat ilmunya. Orang yang tidak suka ilmu tidak ada kebaikan padanya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun, maka janganlah ada antara engkau dan antara orang itu perkenalan, apalagi persahabatan. Orang tuh mengaji kada katuju, menganggur kawian, jangan hendak patuh lawan itu. Jangan hendak apalagi bersahabat lawan orang itu. Nah, fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Fa innal ilma, bahwasanya ilmu itu hayatul qulub, hidupnya hati, wa misbahul basair, dan pelita mata hati. Intah. Qala Fathun al-Mausili rahimahullah, alaysal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Ujisidin orang garing itu bila kada hakun makan, kada hakun nginum, kada hakun diobati, pacang mati kah? Qalu bala. Pacang mati itu berarti kada lawas lagi deh. Makan sudah kada mau lagi, jar minum maluwak sudah, jar diobati kada mampan lagi. Nah, ini orang kada lawas lagi sudah, bakal mati.
Qala berkata Fathun al-Mausili, kazalikal qalbu, demikian pula hati. Idza muni al-hikmata wal ilma, bila hati ini kata dimasuki ilmu, salah satu ayam 3 hari aja yamut, hati kita mati. Hati kita mati. 3 hari aja kata pemasukan ilmu, hati mati. Maka bila hati ini mati, lebih berbahaya daripada orang nang tubuhnya mati. Orang hati mati, tubuh masih hidup, ini membahayakan. Bisa jadi perampok, bisa jadi macam-macam. Qala al-Imam al-Ghazali wa laqad sadaqa rahimahullah, sungguh benar itu perkataan Fathun al-Mausili tadi benar. Fa inna ghiza'al qalbi, karena makanan hati al-ilmu wal hikmah. Ilmu, pemahaman kepada agama itu makanannya hati. Wa bihima, dengan ilmu dan hikmah, hayatuhu, hidupnya hati. Kama anna ghiza'al jasadi, sebagaimana bahwa makanan tubuh at-ta'amu, ta'am. Wa man faqadal ilma, siapa tidak mendapatkan ilmu, fa qalbuhu marid, hatinya sakit, hatinya garing. Bila hatinya garing, wa mautuhu lazim, matinya pasti. Walakinnahu la yash'uru bih, tapi dia kadang merasa dengan itu. Dia kadang merasa hatinya mati, kadang merasa. Izhubbud dunya, karena kecintaan kepada dunia, wa syughluhu biha, sibuknya dia dengan dunia, abatala ihsasa, membatalkan, merusakkan, melumpuhkan panca inderanya. Wa na'udzubillah min yaumi kashfil ghita, kita berlindung dengan Allah daripada hari dibuka segala tutupan, dibuka segala hijab. Fa innan nasa niyam, manusia sedang tidur. Fa idza matu, bila mana mereka mati, intabahu, mereka akan terjaga. Sebenarnya kita ini guring, sedang dalam mimpi. Hidup kita nih diibaratkan oleh Rasulullah guring dalam mimpi. Nang sabujurannya hidup kita itu kayaknya di akhirat. Jadi kata Rasulullah, manusia itu guring, bila mana mati hanya kena bangun. Kita bermimpi kayak apa? Misalnya orangnya ini miskin, rumah gubuk, guringnya bermimpi, mimpi bisi istana, mimpi bisi motor sekian buah, sepeda motor sekian buah. Bangun guring, digubuk aja pulang. Nah kayak itu manusia dalam dunia, laksana mimpi. Sabujurannya kayaknya hidup kita itu di akhirat. Apakah di akhirat kayaknya rumah kita bertingkat? Apakah di akhirat rumah kita gubuk? Apakah di akhirat rumah kita bara api? Nah kita kada tahu. Sekarang kita masih guring dan rame dengan mimpi kita. Bila sudah mati, intabahu, kita hanyar terjaga. Qala Sayyidina al-Imam al-Allama Abdurrahman ibn Abdillah al-Faqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fathil basair al-ikhwan. I'lam anna hadha ad-din awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu la budda fihi min ilmin wa amal. Bahwa ini agama Islam, awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya, tidak boleh tidak padanya daripada ilmu dan amal. Fa in kana minhu ma huwa wa in kana minhu, sekalipun ada daripada ilmu itu. Pala ilmu bermula ilmu, wa in kana minhu, sekalipun ada daripada ilmu itu ma sesuatu, wa tuma wasilatun wasilah, bahwa maka ilmu itu asluhu, asalnya, wa daliluhu, dan dalilnya, wa huwa lil mu'min, maka itu ilmu bagi orang mukmin, waziruhu, wazirnya, menterinya, wa khaliluhu, kekasihnya, wa huwa ilmu ila kulli khairin fid dunya wal akhirah, dan ilmu itu kepada tiap-tiap kebaikan dunia akhirat, manhajuhu wa sabiluh, jalannya.
Bal huwa ilmu liman qasada bihi wajhallah, bagi orang yang menuju dengan ilmu itu kepada Allah. Wa sadaqa bihi, dan dia benar pada ilmu itu ma Allah, serta Allah. Afdalu ibadah, paling afdal ibadah. Makanya kalau ada hadir di majelis ilmu satu bab lebih baik daripada sembahyang sunat mulai isya sampai subuh. Fama'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fiddin, tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih afdal daripada mempaham agama. Jadi ibadah itu bukan hanya membaca Quran, bukan hanya berselawat, bukan hanya berzikir, puasa. Ibadah itu bisa tengah malam membaca kitab, atau membaca buku agama untuk menambah pengetahuan kita kepada Allah, atau untuk mengetahui tata aturan-aturan beribadah kepada Allah. Kita baca, kita daras malam, itu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala faqihun wahid, sungguh satu orang yang alim, asyaddu ala syaitan, lebih sulit syaitan menggoda min alfi abid, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Wa fadlul alim, kelebihan orang yang alim adalah abid atas yang ahli ibadah itu, kafadlin nabi, seperti kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairi, atas selain. Wa man nalal ilma, siapa yang dapat ilmu, wattaqallaha bihi, dan dia takwa kepada Allah dengan ilmunya, faqad nala asyrafa manazilil fadli was sa'adah, sungguh mencapai kemuliaan, derajat keutamaan dan keberuntungan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin, siapa-siapa yang dikehendaki Allah baik, Allah berikan dia paham pada agama. Wa khairun nas fil jahiliyah, paling baik manusia di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, yang paling baik di antara mereka dalam Islam, idza faquhu, bila mereka itu mengerti hukum agama. Nah, jadi ilmu itu belajar. Ilmu kalau kau tidak dapat selain dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu belajar. Nah, oleh karena itu setiap kali kita mendapat ilmu dari guru, dari buku, dari guru, sebelum kita amalkan ilmu itu, alangkah baiknya kita datangi lagi orang yang ahlinya untuk menyatakan benar adanya pekerjaan kita terhadap ilmu itu. Macam para santri sekalian sudah belajar dalam kitab sembahyang. Sembahyang sudah belajar, rukunnya ada sekian, rukun, sujud, baca Fatihah, rukun, tasyahud, sudah tahu semuaan itu. Cuma itu belum lagi mantap kalau belum diguruakan. Datangi guru atau orang yang lebih tahu daripada kita. Nah, tolong lihat ya kan pang sembahyangku ini bujur kada menurut ilmu nang ku paham, nang ku peroleh. Nah, jadi coba lihat ya kan di hadapan guru, di hadapan siapa yang lebih tua, yang lebih tahu ilmunya. Allahu Akbar. Bujurlah aku ini mengangkat takbir. Kan di kitab ibadah kan mengangkat takbir itu telunjuk kanan ini di atas telinga, ibu jari di bawah telinga. Itu teori dalam kitab. Nah, untuk bujur kadanya kita itu mesti ada orang yang melihat. Nah, jadi hadapkan lawan ketua kamar atau ketua kelas yang lebih alim. Lihat ya kan pang takbir ihram kunina. Cocok kada lawan ilmu nang ku pelajari. Allah, kurang ujar gurunya. Ini kurang ngarannya. Allah liwat. Nah, kita kada kau mempasakan bila kada orang melihat. Makanya jar Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang kalian seperti kau lihat aku sembahyang. Ini banyak sudah belajar sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, fikih bajuri sudah tamat, sembahyang ada bujur.
Kasihan itu. Kasihan, lebih kasihan daripada orang yang kada berduit. Sembahyang kada bujur. Ilmunya ada, cuma mempraktikkannya itu kada bujur. Nah. Jadi makanya al ilmu bitta'allum. Ilmu itu mesti belajar. Kada kawa kira-kira, kada kawa baca di buku langsung diamalkan, kada kawa. Jadi sembahyang yang utama mesti berguru. Sujud bujur lah batisku jam ini. Latihan bang, aku sujud jam ini batisku. Mandak tangan bujurlah di sini. Latihan bang lawan nang tahu. Nah, kalau sudah kita ujarnya tepat semua, nah, hanya kita kawa mengamalkan ilmu dengan mantap. Karena sudah ada yang menilai kita, yang membujurakan gerak-gerik kita. Fatihah, kalau bagi sorangan kada kawa bila kada yang mendengarkan ada. Bujur kada Fatihah kita baca. Handap panjangnya, makhrajnya, tajwidnya kada kawa. Bila kada yang mendengar maka ada sekong. Tasyahudnya bujur kada. Nah itu. Jadi baik santri ataupun yang kada santri, siapapun yang mendengar, bila belum belajar sembahyang dengan cara demikian, belajar sembahyang itu perlu. Kada cukup ilmu di perukunan, kada cukup ilmu mengiau guru ke rumah, kada cukup. Kalau kada beristilah bujur-bujur kayak apa cara sembahyang itu nang dilihati oleh orang nang tahu. Ini banyak sembahyang kada karuan. Di pesantren apalagi di umum, apalagi di masjid, di tempat orang nang kada maginnya lagi. Kenapa? Karena kada punya ilmu, hanya umpatan sembahyang, umpatan aja. Orang rokok umpat juga rokok, orang 5 rakaat juga sembahyangnya, kada tahu. Nah jadi belajar sembahyang. Bila sembahyang ini sah, sembahyangnya sudah bujur, nah ada harapan yang lainnya mengiringi kayaknya. Jadi kepada ketua-ketua kamar, ketua kelas, atau nang kelas yang lebih tinggi, bila ada santri yang 1, kelas 2, kelas 3 bertakun macam itu, wajib melayani itu. Wajib melayani itu. Jangan kada-kada. Kemudian waqala al-imam al-arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبي المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبي الأرحيم برحمتك يا محمد يا الله يا محمد يا حبيب سيد أن الله هذا بين الموافق لهذا لأستاذنا والعلماء العاملين والفقهاء المدرسين والفقهاء المفسرين تأتي برحمته يا أرحم الراحمين بذكر في الحرم ومكان رسول الله عند برحمتك فلنا برحمتك وكان ما كان من صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن الرضوة الله الرحمن الرحيم بذكر في الحرم ومكان رسول الله عند ابن الرحمن اغفر لنا برحمتك كان ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ومن الرضوة سلامك يا رسول الله بكل من يسأل وسلم جيب الأسلام الجعيد برحمتك يا محمد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اذكر أنت وفي الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصل الأحيار عدد من الله الظالم اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصل الأحيار عدد من الله الظالم اللهم صل على نور الأنوار وسل الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وصل الأحيار عدد من الله الظالم ربنا إنك اسم عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك اسم عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تنقنا من الهاسين اللهم صل جنة وعوذ بك من النار اللهم صل جنة وعوذ النار اللهم صل جنة وعوذ النار برحمتك يا محمين نجم سلامنا اللهم صل وسلم الله وبركة في العمر وصحة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة الموت ورحمة ذا الموت
ومغفرة بعد الموت. اللهم حبيب عنا من شر الموت، اللهم حبيب عنا من شر الموت، اللهم عنا من شر الحساب. ربنا تجعل بعدهن ذنبك ورحمة إنك الأنت الوهاب. اللهم فرج أمة شيخ محمد، اللهم فرج أمة شيخ محمد، واستر أمة شيخ محمد، وارحم شيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين برحمتك يا أرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله على حضرة سيدنا ولدنا محمد سيدنا الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.